Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang itulah bentuk dari segala nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lisan ini rasanya tidak berat ketika mengucapkan kata Alhamdulillah atas segala pemberian darinya. Teman-temanku sekalian, sahabat Farah Jesslyn, semoga senantiasa merasakan apa yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita, bahwa mari teman-teman sekalian, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita cari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita rasakan hari ini, mari betul-betul kita rasakan bahwa betul-betul ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Ada satu kata rahasia yang singkat, yang pendek, namun sangat bermakna, yaitu kata terima kasih. Terima saat kita menerima sesuatu, maka ingatlah untuk juga memberi kasih, ya, memberi atau mengasih. Kita jangan menampung apa yang diberikan kepada diri kita, termasuk ilmu, termasuk harta, dan lain sebagainya. Karena ketika kita hanya menampung ilmu dan harta tersebut tanpa kita pernah memberinya, tanpa kita pernah mengeluarkannya, itu akan menjadi sumbatan di dalam hati kita. Itu akan menyumbat rezeki kita, teman-teman sekalian. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Barang siapa yang selalu memberi ketika Allah titipkan rezeki kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan, akan memberikannya rezeki kembali, karena ia tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat bahwa hamba ini ketika diberi, maka ia juga tidak lupa untuk mengeluarkannya kembali. Mengeluarkannya dalam tanda kutip, menjaga, memberikannya kepada orang yang betul-betul amanah, tidak dipergunakan sembarangan. Memang orang-orang yang betul-betul membutuhkan harta tersebut, ia pun tidak menggunakan harta yang dititipkannya tersebut dengan secara boros. Ketika barang yang dimilikinya belum rusak, maka barang tersebut
tidak perlu untuk ia ganti. Ketika ia masih memiliki barang, maka ia tidak perlu untuk menambahnya lagi, menambah koleksinya lagi, karena ia sudah memiliki barang tersebut. Disinilah bagaimana pandai-pandainya kita menjaga harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Mari senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki sholat 5 waktu kita, bacaan Al-Quran kita, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah seperti sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat lail atau tahajud, sholat duha, sholat witir, dan ilmu-ilmu yang senantiasa kita baca yang berkaitan dengan penambahan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-temanku sekalian. Karena orang yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menitipkannya rezeki dalam bentuk ilmu ataupun harta, teman-temanku sekalian. Ya, karena ia mampu untuk menjaga, memperbaiki, mengolah, menikmati apa yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Ia tidak terlalu pelit kepada dirinya dan tidak pula terlalu baik kepada orang lain. Maksudnya di sini tidak terlalu baik, tidak terlalu menguras hartanya, hanya untuk diberikan seluruhnya kepada orang lain tanpa menyisakan sedikit pun untuk dirinya sendiri. Tidak begitu, teman-teman sekalian. Jadi kita berada di posisi pertengahan, tidak terlalu pelit, tidak pula terlalu pemberi, tidak pula terlalu murah hati, ya. Ada sebuah ayat yang sudah sangat sering kita dengarkan, tapi mungkin karena terlalu seringnya kita dengarkan, kita tidak berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Seringkali yang membuat hidup kita ruwet, seringkali yang membuat hidup kita bermasalah adalah karena kita tidak merutinkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena pekerjaan, mungkin karena profesi, mungkin karena kesibukan, sehingga kita lupa untuk menenteramkan hati dengan cara
bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat kita. Hadirkan Allah, hanya Allah di dalam hati kita. Rasakan betul-betul kehadirannya. Rasakan betul-betul ketenangan ketika kita tidak memikirkan pekerjaan, ketika kita tidak memikirkan tuntutan orang tua, tuntutan keluarga, ketika kita tidak memikirkan perkataan sahabat, guru, atau orang-orang yang berada di atas kita. Rasakan bahwa kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang merendah di hadapannya, hamba yang senantiasa mencukupkan diri hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hamba kita ini, ketika kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana lagi kita bisa menemukan ketenangan yang tidak bisa dinilai, yang tidak mampu untuk dibeli, yang tidak dijual dimanapun, yang tidak diberikan oleh siapapun. Di mana lagi akan kita dapatkan? Tidak akan kita dapatkan kecuali di dalam sholat, di mana kita hanya menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita. Guru kita, bahkan itu ustadz kita, ustazah kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, itu tidak akan pernah mampu memberikan ketenangan seperti ketenangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita di dalam sholat. Kalau kita ingin tenang, maka mari jadikan sholat sebagai kebutuhan kita, bukan sebagai beban kita. Mari jadikan sholat sebagai rutinitas yang senantiasa kita tunggu-tunggu, yang selalu kita perbaiki, yang selalu kita agungkan dalam hari-hari kita. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan sholat, teman-teman sekalian, agar Allah menambahkan ketenangan demi ketenangan, kemudahan demi kemudahan dalam kehidupan kita. Kita senantiasa seringkali ingin mengatur, ingin mengontrol kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ingatlah, hanya dengan menyerahkan urusan kita kepada Allah, hati menjadi tentram. Seringkali hati kita menjadi tentram, tidak tentram karena kita ingin mengontrol semuanya, ingin selalu bersama teman-teman kita, ingin selalu menyibukkan diri kita dengan rencana pekerjaan yang ada di pikiran-pikiran kita. Namun kita melupakan sholat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memegang kendali hidup kita. Jadikanlah diri kita ini hanya sebagai hamba di hadapannya, yang siap untuk dibawa kemana saja oleh Sang Pencipta kita, Sang Maha Pencipta.
tentu hati ini akan menjadi tenang kemanapun pencipta kita membawa diri kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pelindung, yang Maha Mengurus, yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya. Sungguh mulia hamba yang menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam solat-solatnya. Karena yang menjadi nahkoda dalam hidupnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau teman-teman yang dulunya sering tertawa bersama kita, sekarang sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Mereka meninggalkan kita tanpa alasan yang jelas. Maka biarkanlah mereka meninggalkan kita. Biarkan diri kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rencana kita yang gagal bukan berarti diri kita ini adalah orang yang malang, orang yang gagal, orang yang bernasib buruk, orang yang hina, orang yang rendah, orang yang tidak berguna sama sekali. Boleh jadi kegagalan tersebut menjadikan kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menjadikan kegagalan kita sebagai alat ukur untuk menilai diri kita sendiri. Karena kita jauh lebih berharga dibandingkan yang kita kira, dibandingkan yang kita pikirkan. Jangan kita mencap diri kita ini sebagai orang yang tidak mampu, orang yang sudah tidak mampu bangkit lagi. Karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama, ya. Karena masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah sekalipun berniat meninggalkan kita. Maka kita jangan pernah putus harapan. Kita jangan pernah merendahkan diri kita dan tidak ingin bangkit lagi untuk meraih cita-cita kita. Karena kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak menyandarkan dirinya kepada siapapun akan mudah didatangi oleh rezeki. Ia akan mudah melihat peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Orang yang yakin kepada Allah dan tidak merendahkan dirinya sendiri, hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia. Tetapi orang yang merasa hebat dengan pujian yang didapatkan oleh manusia, orang yang nyaman di lingkungan pertemanan yang sebenarnya tidak memberikannya apa-apa, justru dirinya lah yang terkuras. Sedikit-sedikit temannya minta ditraktir, dia traktir hanya agar diterima, hanya agar diterima oleh lingkungan pertemanan tersebut, circle pertemanan tersebut, lingkaran pertemanan tersebut.
Karena dia tidak ingin sendiri. Dia tidak ingin sendiri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak ingin merasa berharga ketika mereka hanya sendiri tanpa teman-teman yang selalu menggerogoti dirinya tersebut. Ya, meskipun kalian punya banyak teman, meskipun uang kalian banyak, tapi ada satu hal yang kalian tidak bisa beli dengan itu semua, dengan teman, dengan uang yang kalian miliki, yaitu ketenangan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.